Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 10 Juli 2021 bersama saya, Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah dihitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam mengutus para muridnya, Yesus menyadarkan mereka akan perjuangan yang tidak mudah. Tetapi Yesus juga menunjukkan landasan yang bisa dijadikan tumpuan bagi para murid di dalam melaksanakan tugas perutusannya tersebut. Landasan yang pertama adalah bahwa kerajaan surga itu akan dinyatakan. Kerajaan surga mempunyai kekuatan dan kemampuannya sendiri. Para murid cukup menyiapkan lahan agar kerajaan itu menjadi nyata. Landasan yang kedua, yaitu karunia hidup dari Allah itu tidak bisa dimusnahkan. Murid bisa mengalami penderitaan, tetapi hidupnya terjamin pada kehidupan Allah. Dan landasan yang ketiga adalah bahwa Allah akan tetap mendampingi, menyertai, terutama kepada mereka yang lemah dan membutuhkan penopang. Ia tidak akan melepaskan orang yang diutusnya untuk bekerja sendirian. Saudara-saudari yang terkasih, dengan keyakinan seperti itulah para murid tidak perlu merasa gelisah dan takut menghadapi segala tantangan dalam perutusan mereka. Apakah kita juga menyadari perutusan kita masing-masing dan berani untuk melaksanakan perutusan tersebut?
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami suatu kehidupan, kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah melimpahkan begitu banyak karunia-karunia di dalam hidup kami, memberikan berkat dan rahmat yang senantiasa kami butuhkan. Kami bersyukur karena sampai hari ini Engkau senantiasa membimbing, mendampingi, dan mengarahkan hidup kami, supaya hidup kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Semoga atas kesadaran dan ungkapan syukur ini, kami pun semakin yakin dan setia untuk senantiasa menyadari dan melaksanakan tugas perutusan kami. Ini semua kami haturkan kepadamu, karena kami sungguh percaya bahwa hidup kami di tangan-Mu, dan Engkau akan senantiasa memberikan sukacita yang sejati dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.